insan yang ada ini wujud Muhammad. Wujud Muhammad adalah sifat nur. Sifat nur kada lain zat Allah. Itulah Allah bersifat wujud, artinya ada. Adapun kita selama-lamanya di dalam tiada, kosong, gelap. Jangan tak dicari-carilah. Mengalih sia-sia. Penandui dulu diri yang sebenarnya. Hanya dapat bercari. Nah, dari karenanya jamaah sekalian, di sini nang kita ambil lagi bahwa jaga sudah dinadapat adalah jad itu gaib, selamanya di dalam gaib, tidak nyata. Makanya jangan mencari jad. Mustahil dia berdapatan. Karena zat yang gaib lagi gaib, selama-lamanya tiadalah nyata. Namun dia ada pada kejahiran sifatnya. Nah, di situ mencari ijab kada ketemu, tapi dia nyata pada kejahiran sifatnya. Oleh karena itu, siapa yang mengerti hakikat sifat itu kada lain zat. Namun jangan katakan sifat itu zat. Kenapa bila mengetahui hakikat atau rahasia sifat itu kada lain zat? Karena sifat terbit dari zat. Karena sifat bersandar kepada zat. Karena sifat tidak berdiri sendiri, dia daripada zat. Zat itulah yang bertajalli, ternyata berjahir menjadi sifat. Jadi jangan lagi mencari zat selamanya gaib. Tidaknya. Maka Nabi itu mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk. Sifat. Sifat artinya apa? Rupa salaman dong. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan zat. Namun boleh pahami, jangan titik nang kayak itu aja. Mau bertitik aja tapi pintar. Tujuh guru tuh menyampaikan maka dalilnya ada. Kena dulu tuh, dalil itu dipaham, jangan dihafal aja. Maksudnya jangan mencari ijab karena ijab sudah nyata pada sifat yakni makhluk. Bila dia memikirkan makhluknya sampai kepada jatnya, karena makhluk ini sifatnya. Sebab jat itu selamanya dia tiada nyata. Gaib. Tapi nyata pada kejahiran sifatnya. Jelaskan. Rupa salaman ini. Nah, disinilah yang kita kenalikan semalam. Muhammad itu apa? Rasa jasad, rasa tubuh atau rasa jasmani. Nah, rasa Rasulullah itu nampai gue nang di diri kita sebagai penguasa. Jadi nama menguasai beratani rasanya Rasulullah. Rasulullah. Penguasa daripada apa? Daripada perkataan. Ini dengarkan dulu. Ini jangan pian paham. Dikira ulun yang berkata. Makanya pian meliati ulun ini jangan meliati penampilan ulun. Lihat janaki buju-buju. Rasa Rasulullah tadi kan Muhammad itu rasa jasad. Nah, itu rasa Rasulullah itu penguasa. Penguasa dari apa? Dari perkataan. Jadi yang berkata siapa? Rasa Rasulullah. Dari melihat. Jadi yang melihat rasa Rasulullah. Dari mendengar siapa? Rasa Rasulullah. Dari mencium itu rasa Rasulullah.
itu dilatih. Tiap hari banyak mulai ku bangun melihat aja. Kenapa dia ini mulai bangun dah maksiat? Maka belum lagi menyambati orang, belum lagi menjanakin yang kada bagus. Kenapa berdosa? Pian salah di dalam i'tikad lawan tilik. Pian be'iktikad mata nang melihat. Padahal tadi apa? Rasa Rasulullah itu penguasa itu. Salah i'tikad, salah tilik apa? Pian tali hati, pian kada tali hati nafsahu, yakni dirinya Allah nang bangaran Muhammad nang wujud tadi, wujud Muhammad. Nah, ayo ada berdosa. Menurang kada pinandu pian hendak mahalwat, jangan mengaji aja harus sama halwat dulu. Orang munnya hendak mahalwat cukup relampahnya, cukup. Neng ini bermasak kada bisa, membuka rumah makan, napa deh? Jangan payu tawaki orang. Amun biar mahalwat dengan cukup ilmunya, daripada amal tarekatnya, suluknya dan lain-lainnya. Mun keluar itu bagus, mungkin jadi wali. Amun baru bahasanya dia terlampahnya kada cukup, memaham seorang belajar juga. Hendak mahalwat tuh keluar jadi hantu. Ada betah. Antara dua ini bila ada jadi hantu harap menanggung nomor buntut. Ramai berbuatnya. Ini kemana dulu? Waduh guru sekolahnya. Guru sekolahnya salahnya. Pina amtu dulu. Kadang ini lain paknya guru. Iya kan dulu. Lain paknya. Maka guru sekolahnya itu bisa mematikan angka. Bingung gak anak-anak sekolah? Matematika ada apa aja angka tuh mati. Aduh saja banyak. Ini ahli tafsir kayak gini. Aduh, habis buku anak matematika. Nah anehnya nih pian bisa mematikan angka. Maka ekor itu satu aja. Kenapa bisa 4 sambil kan bingung dulu tuh pian. Tunang ahlinya pian pada orang. Paham belum? Perukunannya jadi ada, ini perukunannya ada, ini macam-macam. Nah, jadi yang berlaku tadi rasa Rasulullah. Nah, rasa Rasulullah itu Pak Ibu tarik lagi kembali kepada zauhar awal Rasulullah. Jauhar awal Rasulullah. Siapa jauhar awal Rasulullah? Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Jadi rasa tadi tulisakan pulang lawan jauhar kenyataan awal Rasulullah. Siapa kenyataan awal Rasulullah? Yakni kada lain Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Jadi nama lihat ini siapa? Nur. Amun nama lihat ini Nur, nah lihat Pak. Nah, kenapa pian kada melihat? Jelas saja. Ayo, bujur-bujur. Jangan sampai dirasa saja. Karena rasa ini pun walaupun dia penguasa, kembali dulu kepada jauhar. Jauhar itu artinya apa? Kenyataan awal Rasulullah. Siapa kenyataan awal Rasulullah? Nur. Karena dia wal awal. Atau hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Itulah yang dikatakan rasa Rasulullah atau rasa sejati. No, Masya Allah. Pantas Pak Ibu minta maaf mun kada sampai ini. Ya siapa nak menyalahkan dulu, salahkan dulu nang udah pada ini. Pantas pada ketika Syekh Abu Bakar As-Sibli begitu dia sidin panah bi Rasulillah
Sidin mengatakan, aku Rasulullah. Ayo, siapa nama mengatakan salah? Waktu Sidin panah, berarti panah? Kalam di dalam makam Rasulullah. Ujar Sidin apa? Ana Rasulullah, aku Rasulullah. Murid Sidin mendengar bersaksi, aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Paham juga sekali. Nah ini hanya mendengar sekali harus isu ampil. Orang belajar ini itu bujuk-bujuk mau dia seolah balik kali bisa menulis langsung ampil lah. Dan hari dulu jangan madahkan kafir ketinggian. Dan hari dulu Syekh Abu Bakar As-Siddiq begitu beliau dalam keberadaan kalam panah, ana Rasulullah. Murid Sidin paham, aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Ya, ada yang menyerah? Bahkan tidak saja Syekh Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Suman Al-Madani, Syekh Suman, saat Sidin karam panah di dalam baca salawat, Sidin mengatakan, aku Muhammad Rasulullah. Syekh Suman ia juga salahnya. Jadi ketahuan benar orang munafik. Haulan abah guru kena malam Senin depan didatangi, ilmunya diingkari, munafik. Mengadakan manakib Syekh Seman bila tanggal 2 Zulhijjah, ilmunya didustakan, munafik. Jelaskan. Terus Syekh Seman saking panahnya sini waktu baca salawat karena kenal akan diri Muhammad. Ana Muhammad Rasulullah, aku Muhammad ya sini. Ya. Guru-guru baca namanya manakibnya. Kenapa mendustakan? Munafik. Karena ada mau belajar. Bahkan ketika Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang beliau ngarang Sayyidul berarti Al-Haddad lawan Wirdul Latif. Begitu Sidin baik-baik ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Haram. Tak dengar jawaban dari Kubah. Keras. Terdengar jawaban dari Kubah. Semua orang yang hadir mendengar jawaban itu. Kenapa nang biar kada mendengar waktu memberi salam lawan Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ramai. Karena dia nama memberi salam ini kada tahu. Nang berkata di rasa Rasulullah kembali kepada jauhar awal Rasulullah, yakni Nur Muhammad. Nang disalami Nur menjawab baik. Kenapa pian bahagia berumrah ziarah ke makam Rasulullah ada di Jawa Pura? Pian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Angkat-angkat tangan menangis-nangis. Kurang ada yang jawabnya apa? Itu Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Begitu beliau mengucap salam dengan Rasulullah, Sidin jawab, nang ada mendengar. Daripada Kubah jawab, berarti kada mati. Orang hidup naik. Ini mesti. Alhamdulillah guru yang awal 2 kali setahun umrah tak pasti berusaha bujurakan aja dulu. Soalnya ada yang menjawabnya pun orang pinantu nyepinantu ada betah Habib Abdullah, saya Abu Bakar As-Siddiq dan saya semua mereka orang yang makrifat. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, karena jatnya tadi selamanya gaib tidak nyata, tapi nyata pada kejahiran sifat. Dengan demikian adalah yang dinamakan hakikat ketuhanan.
Harus di sini biar hati-hati. Adalah hakikat ketuhanan itu diri batin kita. Diri yang batin itu yang bernama rohani itu hakikat ketuhanan. Adalah hakikat kerasulan. Bila pian paham nih, di sini letak syahadat. Bila pian paham, di sini kebenaran syahadat. Bila pian mengerti, itulah dua kalimat syahadat. Ulang-ulang. Hakikat ketuhanan itu diri batin kita, atau diri yang batin, namanya rohani. Ya pian pada akan Allah. Adalah hakikat kerasulan diri zahir kita atau diri yang zahir yang disebut jasmani, lalu ngaran Muhammad syahadat Pak. Itu sebenarnya kesempurnaan syahadat, dan itu kebenaran syahadat, dan hanya pian dikatakan orang Islam ini bersyahadat layau. Maka tadi memang zat Allah itu gaib dan selamanya tidak nampak, tapi dia nyata pada kejahiran sifat-sifatnya. Yang mana? Adalah diri yang batin. Diri yang batin, yakni rupa rohani, itu sebenar-benar rahasia Tuhan, hakikat ketuhanan. Adalah rahasia Tuhan itu nyata pada diri yang zahir, yakni rupa jasmani, bernama Muhammad. Nyata sudah Allah gaib memang, tapi dia nyata pada kejahiran sifatnya yang bernama Muhammad. Rupa insan, rupa jasmani. Jelaskan? Itulah sempurnanya syahadat, kebenaran syahadat, hakikat syahadat. Jelaskan. Jangan mahayabang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Ta'ala baik dah dilihat wujudnya. Maka dari pada akan itu selamanya gaib, tapi dia nyata pada kejahiran sifatnya. Yang mana? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diri seorang juga. Kada rumus bersyahadat di mapa sembahyangan. Sembahyangan ini di mapa. Tuh kena tuan buruk bekesek Isra Mi'raj, Nabi dapat perintah sembahyang. Kada nang rumus syahadat. Syahadat ini rukun rukun sembahyang kada ruus batal. Amun sunnah kada digawi, kada sempurna aja pahalanya kada dapat, tapi kada membatalkan sembahyang. Amun sunnah kada digawi, amun ni kameramanai kada bersunat Cina itu jadi nahap-nahap lah bila bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallahnya ini nyata lawan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah gaib, tapi dia menyatakan kejahirannya pada sifatnya. Kenali diri yang batin, diri yang zahir. Diri yang batin hakikat ketuhanan berupa ruh. Diri yang zahir hakikat kerasulan berupa jasad, ngarannya Muhammad. Jelas saja Allah. Belum terang pada siangnya paham. Yang ada paham itu apa lah? Kena itu loh. Ini Pak Aiboy nampian bekali lawan anak bini supaya selamat. Dibekali. Bekali diri, bekali keluarga. Jelas tak? Jadi diri yang batin itu sebenar-benar rahasia Tuhan. Yang rahasia Tuhan ini nyata. Nah,
nyata dia pada diri yang zahir rupa jasmani ngarannya Muhammad. Ya mana dia memberamun berami pantas saja saya seman memadakan apa tadi ana Muhammad aku Muhammad ya saya Abu Bakar As-Siddiq ana Rasulullah. Maka murid sini bersaksi dia pulang yakin nulung dia Rasulullah. Buatnya dua nih Mbak ulun memadakan aku Muhammad berpikir pula padahal yang mancung urun banget maka memadakan dari orang lain nggak ada kadang ngerti kadang mengerti. Maka dibaca tadi syairnya. Apa syairnya? Ya khairal mati awsil salati lisirillati zat nuril kaunain ulun pada akan pian tahu syairnya cuma ada pahamnya tuh bila menjawab Nurul Mustafa tahun itu ya itu paham lah. Ya khairal mu'ti awsil salati pian jangan sampai paket lah adalah batin Rasulullah nang di Madinah. Kenapa kada putus ya kenapa ada putus lawan nur? Kenapa kita putus? Maka salam ini wujud nur pian diseliputi nafsu padahal nur itu mesra semesta alam lisirillati rahasia nurnya nurul kaunain menjadi nur nurnya jadi alam. Pian kenapa tak putus? Karena tak pandang diri pian, tak pandang langitnya aja, tak pandang pemandangannya aja, kada tahu rahasia lisirizati. Rahasia ini lihat ulun aja keganalan alam untuk ulun halus nyaman biar meminang dulu lisirizati. Karena tadi diri yang batin itu rahasia sebenar-benar rahasia Tuhan. Dia nyata pada diri yang zahir. Rupa jasmani, rupa insan. Ngarannya Muhammad. Makanya sautannya apa? Habibi Muhammad. 3 kali pulang baca. Cuma 3 kali, kada paham. Biar 7 kali, 8 kali. Muhammad khairil. Rasul sudah tahu kalau Rasul orang yang dapat perintah dari nur. Begitu nur jahir ngarannya Rasul. Begitu sempurna kejahiran jadi alam ngaran Muhammad khairil mursal. Rasul itu nyawa nambah ngaran Muhammad. Rasul itu juga orang yang dapat perintah dari nur. Nur nang jadi Rasul. Nur itu kan nur itu esa dia dengan Tuhan karena Allah itu di dalam nur. Allah itu terkala di dalam nurnya. Berarti dia asa dengan Tuhannya. Berarti nur itu rahasia Tuhan. Nur jahir banggaran Rasulullah. Begitu sempurna kejaran banggaran Muhammad. Siapa Muhammad Rasulullah? Ana Muhammad Rasulullah. Jadi dia nggak buatnya. Yang tadi banyak dibahas, malah dibahas biar ragu. Jelas jangan. Beranai-ranai. Sudah dapat hak ilmu ini hak. Asal dituntut bujur-bujur. Jangan sekali turun 2-3 bulan dia turun sini. 5 orang berjalan nampak pulang nenek, nampak pulangnya seorang nggak turun, nampak pulang ada yang 1 tahun sekali aja turun. Kada bangun memadakan keadaan apa jangan kada turun kada
Munnya jangan disalahkan darah kamu. Turun soal ibu nyembet di orang mau jelaskan saja. Dimakan lagi. Kayak itu ramon ini. Lisir berarti rahasia zat. Memang zatnya gaib, namun yang gaibnya nyata kepada sifat. Yang benar kan? Kayak apa duduk di atas nyaman, di bawah nyaman? Mungkin. Pokoknya ramanya ikam di atas nyaman juga, di bawah ikam nyaman juga. Jangan berhiring nyaman, ikam berarti lantang nyaman juga. Tapi juga. Berarti merasainya. Di atas merasai, di bawah merasai, betul lantang merasainya. Nyaman harus. Ada betahnya nyaman juga. Ayo kita harus sampai. Bagaimana lu nih minta biar mengerti, paham, dibukakan hijab sampai main seratan. Nah, nyaman. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Muhammad itu tadi apa? Rasa jasmani atau rasa tubuh atau rasa jasad. Atau Muhammad itu tidak lain adalah wujud dan jasad nyawanya Muhammad. Dan Muhammad itu Pak Ibu yang rupa insan, Muhammad rupa insan. Memang sealaman Muhammad. Ini nak ada nih. Muhammad rupa insan yang ada ini dan alam yang ada ini. Hakikatnya itu adalah nur Allah. Nur Allah. Kalau Muhammad itu nur Allah, kalau Muhammad itu nur Allah, diri dan alam, kenapa pian kada melihat? Kenapa pian kada kenal? Kenapa pian kada pinandu? Jelas. Muhammad itu hakikatnya nur Allah, yang pada bentuk kejahiran, bentuk kelahiran bangaran Muhammad. Ini yang sudah jahirin dari Muhammad, padahal dia nur Allah. Sedangkan nur Allah itu dia serta Allah. Nur Muhammad itu serta Allah. Hakikat Muhammad itu serta Allah. Rugi benar pun menurut hidup pada mengaji ini. Rugi benar. Ulun beritahu, jangan tersinggung. Imam Al-Ghazali yang bilang, Imam Ghazali kurang apalagi seorang kutub ilmu. Bahkan salah seorang bermimpi kitab yang sidin karang yakni Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu. Rasulullah nama mereka sahih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memeriksa benar. Kada ada yang salah. Saking sahihnya kitab sini. Imam Al-Ghazali bilang apa? Semua kamu binasa, semua kamu hancur, semua kamu rusak kecuali orang berilmu. Padahal orang berilmu orang alim, orang berilmu atau orang alim. Bahkan orang berilmu, orang alim hancur, orang alim kada selamat juga kalau tidak beramal. Bahkan orang beramal, orang beribadah, orang yang taat hancur binasa juga mun kada ikhlas. Apa maksud ikhlas? Jangan karena Allah lah. Maksud ikhlas ini adalah mengenal zat Tuhan. Dalil kullu syai'in halikun, apa sesuatu binasa. Alam, orang alim hancur juga. Jadi jangan mengagung-agungkan kuitan lawan kali alim hancur. Mun kada beramal hancur juga. Mun kada ikhlas. Ikhlas ini apa? Illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa sesuatu binasa kecuali zat Tuhan. Zat Tuhan itulah yang dikatakan baqa. Makam baqa itulah yang dimaksud ikhlas. Kalau biar kada nyatakan ini makam baqa kekal, itu nang arti ikhlas, bukan nang lillahi ta'ala ngaramput.
Pian juga nang sembahyang kada karena Allah ada pian nih. Bakok kayak apa bakok? Minallah, datang dari Allah. Ilallah, minallah dari Allah. Ilallah kepada Allah. Bila serta Allah. Itu orang maha pokok. Itu nang ikhlas. Orang alim hancur. Jangan mampu menguatkan kuitan kayak alim. Mungkin ada amal hancur juga. Mungkin ikhlas. Apa makna ikhlas? Di makam pokok. Kekal dengan Tuhan. Jelas lah. Mungkin apiki ilmu itu. Apiki. Berdalil kullu syai'in halikun. Orang alim yang hancur. Makanya lu kada mampu makan datuk. Udah tuh alim. Seorang alim. Seorang sekalinya harus main dadu. Kai alim seorang main dadu. Beri sumpah. Jelaskan. Ulangi lagi. Kita ulang nanti. Jadi Muhammad itu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Siapa tadi Muhammad? Alam serta isi. Wujud dan jasad nyawa. Atau rasa jasad kita. Itu hakikatnya Nur Allah yang pada kejahiran atau kelahirannya dalam bentuk Muhammad. Lalu ngarannya Nur Allah tadi. Nur Muhammad itu ya Nur Allah. Hakikat Muhammad itu ya Nur Allah. Kata lain aja. Begitu nyatanya pengaruh Muhammad. Imam Ghazali bilang lagi. Ini belum bawai selamatnya ada ampun sudah. Nabi dah memadahkan juga setiap umatku dan Nabi masuk surga kecuali nak ada hendak. Ulun umumkan orang yang kada hendak mengaji wadah ini, ulun yakin dasar kada hendak selamat. Nabi bicara, Rasulullah yang bilang dalam hadis, tiap umatku dan Nabi masuk surga kecuali nang kada hendak. Ya Rasul, siapa nang kada hendak? Nang kada taat, ujar Nabi. Apa maksud kada taat? Kada tahu hakikat Muhammad. Orang kada tahu hakikat Muhammad kada masuk surga, kada selamat. Jelaskan. Itu pada akan lindungi anak pian menantu nang bunga-bunga stop pada akan supaya jangan hancur. Lalu Imam Ghazali bilang apa? Ujar Imam Ghazali apa? Muhammad yang sebagai seorang nabi dan rasul, dan Muhammad sebagai seorang Arab. Ngerti Arab? Berarti nabi kita Nabi Madinah. Ulun-ulun. Imam Al-Ghazali bilang, Muhammad yang sebagai nabi dan rasul, dan Muhammad sebagai seorang Arab. Haruslah kita bisa membedakan, ujar sini. Haruslah kita bisa membedakan. Kenapa? Karena adalah Rasulullah itu tidak wafat. Rasulullah itu kada mati. Rasulullah itu kada mati. Sekali lagi, Rasulullah itu kada mati. Karena kalau dia tiada diutus, maka tiada juga alam. Adalah yang wafat, adalah yang mati. Itu rupa majazi, yakni jasmani. Bila pian kenal siapa diri yang jahir, yang rupa majazi, rupa jasmani, kenyataan daripada rupa yang batin, yakni yang hakiki, yang bernama Muhammad Rasulullah kekal. Jadi bedakan dulu, makanya belajar. Sudah bisa? Jadi Rasulullah kada mati, mun mati berarti alam kada juga. Kiamat kan? Siapa tadi Rasulullah?
yang dapat perintah dari nur. Jahir terus sampai kiamat jahirnya. Nah itu kadang melalui mati. Nang melalui mati itu nang rupa majazi, rupa jasmani, nang bangaran in. Namun bila pian esakan ini, esakan diri ini, kenyataan yang batin kada hancur. Kenapa? Adalah Muhammad itu tubuh kita. Muhammad itu pae batang tubuh kita. Masya Allah. Sedangkan Muhammad tadi hakikat nur, nur Allah, nur Allah. Nur dengan Tuhan itu esak. Kayak apa ada kekal, kayak apa ada pokok. Jangan saja esakan hidup. Ada mau. Ya Rasulullah, mungkin kau masakan. Jadi Muhammad itu tubuh kita, tubuh kita. Jelas saya lagi tubuh kita. Berarti nak ada ni tubuh Rasul, tubuh Rasul. Hanya tubuh Rasul aja yang kada diganti. Adalah nur, nyawa kita. Nur itu nyawa kita. Muhammad tubuh kita. Bukankah nur yang jadi mama? Jadi batang tubuh kita. Asal. Kayak apa lagi nama jogetnya? Hendak goyang apa tadi? Jelasnya Muhammad tubuh kita. Nur nyawa kita. Bukankah yang jadi Muhammad itu nur? Nur asal dengan Tuhan. Bapak. Kada usah bak aku kada usah tahu aja sudah. Makanya dulu jangan sombong ya. Tuan guru para umat mengaji dan mau kesah dulu nak kesana kemari ini kesah. Apa hasil? Kesah fadilah, pahala, amalan di Tuhan kada tahu mati kau. Maka tadi nambah amal rusak juga guna. Nang alimnya binasa, beramal binasa mau kada ikhlas tadi siapa maknanya? Bakal lawan Tuhan, kekal lawan Tuhan. Kenali dulu nang ujung-ujung ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi yang mana menyatakannya? Ya, nurnya jadi Allah. Muhammad tubuh kita, nur nyawa kita. Berarti kita bernyawa nur. Bernyawa nur berarti nyawa tuh kasarnya. Nyawa ini Tuhan. Itu sudah mau. Nya paham dia kalau menyalahkan bang luluniknya paham, nya kada paham ini mau. Muncul sudah jelas banget lah. Maka tadi nur itu nyawa kita. Sedangkan nur itu sedangkan Tuhan berarti nyawa ini siapa? Dibawai selamat dapur. Selamat membawai ke dapur. Inya sangka jahat. Selamat datang ke rumahnya hendak membawai makan bakso. Dikiranya ke warung nih berjalanan harus selamat nak minta bayari. Selamat dibawai selamat kada mau. Pada selamat nak bayarkan makan bakso. Paham kada? Dibawai selamat
Jadi Pak Ego jangan mencari gurunya, jangan melihat keturunannya, dosa. Punya bujur umpati, jelas. Rasulullah bilang, unzur maqo, wala tanzur manqo. Perhatikan apa nanti padahkan, jangan maiti orangnya nama madahkan. Biar halus, biar kurus, asal panjang lonjong. Iya. Yang mana sudah jadi? Nya paham? Nyaman. Beriring ke kanan, cuman yang nampak Rasulullah. Beriring ke kiri, melihat Rasulullah. Batalantang melihat Rasulullah. Mulai bangun hingga guring nang dilihat kekasihnya. Itu nang kekasihnya ngaran Muhammad. Lihat madahan Muhammad kekasih Allah pinandul. Ngeramput banyak ngeramput. Muhammad kekasih Allah di Muhammad pinandul lah buntok. Punya pinandul kamana aja melihat nang dilihat kekasih. Mau nang dilihat kekasih sedetik pun kada pernah lalai. Lupa. Nih nang Rami sampai buli kurang, sampai buli ya Rami. Kada takutan mati karena dia sampai punya kekal dia jadi kekalkan. Dalam hadis kan bilang, innamal khuliqtum lil abadi wa innama tunqalabu min darin ila darin fayahabbalun na'latu wan na'imu sarmada. Hanya saja ujar Allah Ta'ala kekasih-kekasih kami. Siapa? Muhammad. Wali Muhammad juga. Nang di Madinah tuh Muhammad juga. Nang 25 Nabi Rasul Muhammad juga. Nih nang didokan nih nang Muhammad berita. Kenapa lah? Hanya saja Allah Ta'ala mengkekalkan kekasihnya. Itu hanya berpindah negeri. Berpindah negeri ya. Makanya ujar Imam Ghazali, bedakan dulu. Maka sudah minggu tadi padakan Muhammad Nabi Madinah, Muhammad pangkat Nabi dan Rasul. Nah kita pelajari hakikat Muhammad, rahasia Tuhan. Ayo. Adalah Pak Ibu, kalau tadi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad yang dia sebenarnya Nur Muhammad itu ada, saya lagi ada dan nyata pada ruh dan jiwa semua alam, semua diri. Tidak saja yang di Madinah yang memiliki nurnya, semua diri, semua jiwa, semua alam. Itu daripada Nur Muhammad, hakikat Muhammad, yakni rahasia itu. Jangan bilang bahwa Nur Muhammad cuma milik satu orang nang di Madinah. Tidak. Adalah Nur Muhammad, adalah hakikat Muhammad. Itu ada, nyata pada diri, jiwa, semua alam, termasuk pada diri kita masing-masing. Jelaskan, jangan ragu, sambungkan, jangan diputus. Ya khairamuti, ausil sholati, ausil sambung, jangan dibatalkan. Karena bila sampai kepada Nur, sampai lawan Tur. Bilanya putus. Ada bertahan. Nah dari karenanya Pak, ruh menuntut lawan jasad. Ruh menuntut lawan jasad. Tadi kan belum katakan bahwa Nur itu ruh semesta alam. Bahwa nur itu ruh yang ada pada jiwa pada jiwa atau diri semesta alam. Apabila jasad
selama hidup tiada merasakan, maka rohani menuntut. Kenapa jadinya menuntut? Karena jasad mengandung ruh, karena jasad mengandung nyawa. Kata-katanya apa? Selama hayat masih dikandung. Siapa yang mengandung hayat? Badan. Siapa yang mengandung nyawa? Badan. Siapa yang mengandung ruh? Badan. Menuntutnya, menuntut. Bila kada selama hidup merasakan dituntutnya ruh, karena yang mengandung jasad itu mengandung nyawa. Kan ada kalau dikatakan selama hayat dikandung badan, berarti badan atau jasad yang mengandung nyawa atau ruh atau si hayat dituntutnya. Apabila nantinya di penghujung umur hendak bulik, begitu diambil nyawa keluar jiwa, maka ditinggalkanlah jasad hingga hancur jasad. Apabila mesra waktu diambil di penghujung umur, maka kekal sampai alam kubur dan hari kiamat. Mudah-mudahan saya mesrakan lewat ini. Jangan lagi buang dalil yakin-yakin. Orang alim dia hancur, nambah amal aja hancur juga. Nyenang ikhlas ya. Yang ada ikhlas hancur. Bujur, babi-api. Hidup nang sekali ini kesempatan. Masya Allah. Biar mun sudah mengaji nang kayak ini, mudah-mudahan jangan ada lagi hari esok sampai guring selain kesenangan dan kegembiraan yang diberi. Kenapa? Allah Ta'ala bicara dalam Quran, lahumul busyra. Mereka itu diberikan kegembiraan fil hayati dunya, di dunia wafil. Mulai bangun guring gembira aja sampai guring pula. Esok itu pula ada pengusaha. Nggih, biar masukin asal gembira. Biar banyak duit asal gembira. Biar sehat asal gembira. Sudah garing sakit kada berduit, aduh sakit ngaluh pula. Biar sehat berduit. Ya Allah, asal gembira. Biar jualan laris asal gembira. Mungkin hendak gembira terus, ada yang dulu pesawat duduk mungkin dibawahi jamaah. Anu ya kita minum soda gembira. Ada soda gembira ngarannya. Ayo belum ada soda gembira. Tapi nang membuat ulun kutup-kutupan jadi kada orang gembira. Ini Gusti ulun nang bayar. Ngomong. Soda gembira ngarannya. Ini di mana dia tadi ulun? Ini dibawahi. Kalau sudah asal dengari dua kata. Setelah dua kata ini kita simpulkan. Mengaku Tuhan kafir, tiada mengaku kufur, sama. Di Maporok. Pikirannya situ seorang. Besar betul. Adalah hakikat ketuhanan itu diri yang batin. Hakikat kerasulan diri yang jahil. Yang batin rupa ruh, yang jahil rupa jasad. Maka yang batin nyata dah, jahil, berjasad. Berarti ini ketuhanan, rahasia Tuhan. Berarti Tuhan itu sah dengan hamba. Di sini inilah Pak Ibu kenapa bergelar insan kamil. Gelar insan kamil itu tidak semua orang mendapatnya. Karena orang yang mendapatkan gelar insan kamil itu apa? Hamba menyaksikan pertemuan ketuhanan dan kehambaan pada dirinya. Mau dibilang apa nih? Mau dibilang hamba padahal dia Tuhan. Mau dikatakan Tuhan siapa yang disuruh? Hamba, makanya Tuhan. Lalu mengaku Tuhan kafir,
kada mengaku kufur tuh kafir. Kenapa tadi? Ulun minta lawan dia napa dan jawabannya. Supaya jangan kafir dari duanya. Mbah, kada mengaku kafir, kada mengaku kufur. Kufur itu ya ingkar juga, kafir gini ingkar. Nah, sudah tahu kesalahannya kayak apa? Ulun sudah ya. Di mana jalannya ini? Jalannya Pak Boy kayak ini. Bukan kita yang mengaku diri Tuhan. Bukan kita yang mengaku diri Tuhan. Tapi dua kata ini bedakan bila dan kata membedakan bukan tahu lagi. Bukan kita yang mengaku diri Tuhan, tapi mengakui diri Tuhan. Jelas? Lu kada mau ulang lagi? Nya paham. Tapi bila mengaku kafir, kada mengaku kufur. Dua-duanya kafir. Yang benar dia tadi. Sekali lagi nah. Ini saudara ibu-ibu siap? Nggih. Siapa dulu istilah? Bukan kita yang mengaku diri Tuhan, tapi mengakui diri Tuhan. Mengakui diri Tuhan ini. Jelas kan? Nah itu nang esak. Makanya jangan salah memaham pengajian ulun nih. Penurangan ada keterangan kelanjutannya, kesimpulannya, penjelasannya, tafsirnya nampak tadi. Itu sesat di mana? Untung benar jadi manusia. Kalau kena mati ada nyaman. Lawan kalau kena mati ada enak. Masya Allah kan sudah nanggain nyamannya ada. Apalagi nyamannya sudah nyaman. Duit ada, usaha jalan. Hanya apa lah? Bini emas. Apa lagi? Balas banyak. Balas banyak begitu. Apa lagi? Soalnya, ayo kita taruh akan tersangka. Untuk sih. Biar nih mah, kada orang pancing. Kita akan telah. Nah di situ Pak Ewe, nah kita harus mengerti dan paham betul siapa diri kita sebenarnya. Jangan ada lagi ragu. Syok, itulah jad. Walaupun tadi jad itu selamanya gaib, tapi dia nyata pada kejadian sifatnya. Berarti yang ada ini jad mutlak. Nah, arti jad mutlak? Kada ada diri yang lain melainkan diri Tuhan sebenarnya. Tidak ada wujud yang lain melainkan wujud Tuhan sebenarnya. Kalau tidak, jangan belajar Allah bersifat wujud artinya ada. Kalau kada, nak melajari lawan nak belajar munafik dasar asli. Jelaskan? Munafik asli, kada dia meyakini ini. Bukankah tadi Allah itu wujud artinya ada? Berarti jad mutlak, tidak ada yang lain, hanya aku jad Tuhan. Yang mana jad mutlak itu? Lihat. Jad mutlak dirinya sendiri, karena sudah tadi yang gaib nyata pada yang zahir, yang batin sudah nyata pada yang zahir. Berarti tidak lain, tidak bukan tubuh maha suci, yakni yang disebut zahirul Rabbi. Nah hadis terpakai. Nah ada ini kejadian Tuhan, itulah cara zahirul Rabbi. Nah hakikat kerasulan ini kan zahir, itu daripada hakikat ketuhanan. Zahirul Rabbi. Tidak saja ruh yang suci, tapi jasad juga suci. Kalau pian tidak menyatakan jasad ini suci, kayak apa pian sembahyang? Kayak apa pian beribadah? Kayak apa pian beramal? Ringgan.
Kalau ruh itu suci, jasad juga suci karena dia terbit dari ruh. Itulah jat. Jat mutlak. Karena maksud jat itu apa? Diri, zahir, batin. Apa lagi? Diri, zahir, batin. Kalau sudah tahu yang batin nyata pada yang zahir, satu orang. Yang zahir kenyataan yang batin, satu juga. Berarti jat itu adalah wujudnya semata-mata. Wujudnya semata-mata, ada lagi yang lain. Mengatulahani dia memusuhi orang itu. Orang pinanduri Tuhan, dia mengeluar aja kan ke Tuhan. Sangat ke Tuhan. Biar ada yang diisi guru yang hebat, mengatulahani, memusuhi wali itu katulahan. Guru yang tidak mau melawan alat. Karena mau melawan alat guru dia. Kekasih Tuhan. Sudah dipadahkan Nabi dalam hadis, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa menyakiti, memusuhi, membenci kekasihku, yakni orang yang kenal lawan diriku. Muhammad itu aku ya Tuhan. Hanya saja dalam bentuk rupain insan. Perang lawan aku ya Tuhan. Itu nambah hari orang mangatulaha, mangatulahan. Ini memandang jahirnya. Lo semau gue. Tapi siapa pula yang menolong kekasih Tuhan, Tuhan tolong juga. Makanya Bapak Ibu baca 2 ayat supaya rezeki dimudahkan, dapat pertolongan. Wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tika min kulli fajjin amiq. Buka dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Yang kedua, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Itu dalam surah Al-Fat ayat 1 sampai 2. Pada kalimat wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, ulangi 7 kali. Hanya wa yansurukallahu nasran azizah, dapat pertolongan dan rezeki dimudahkan, diluaskan. Nah, 2-3 ayat. Jadi ayat 6 orang pedagang itu juga. Nambah jualan, sama ya pedagang berjualan apa tadi? Bingung kau. Perbedaannya pedagang dan berjualan. Kadang-kadang gue dulu berjual es, buatnya pedagang baju. Sama. Jualannya kan enak lagi. Jadi itu manang dijual es, lalu sambatnya berjualan. Orang jual apa? Berjual baju, lu pedagang sama. Hafal kalau sekarang? Nya ada hafal bukan kayaknya dalam Quran. Yang pertama tadi Quran surah Al-Hajj. Biar bila mamalkan di rumah berapa bro? Sesuai nomor ayat. Surah Al-Hajj ayat 27 kali. Nah, surah Al-Fatah tadi 2 kali ulangi pada kalimat wa yutimma ni'matahu, minta sempurnakan nikmat. Ngerti lagi? Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, ulangi 7 kali. Wa yansurukallahu nasran azizah, ulangi lagi sekali. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran azizah. Jelaslah. Nampak mutlak. Munsawat yang mengaji lawan ulu ini hancur juga. Itu ada sebab. Pertama, bukan sebab yang kada paham, bukan. Bukan sebab yang kada kau meresapi, bukan. Karena
pian menyangka yang bukan-bukan dan kada yakin, bukan kada paham, walau kada paham yakin selamat. Pian paham kalagi kada pingkuti pegang masing-masing, jangan memegang penulis. Penulisnya pegang sifat. Pegang masing-masing. Soal pian kada kau memaham bagaimana. Kada kau memesrakan pelan-pelan. Asal jangan menyangka yang bukan-bukan atau kada yakin, apalagi hendak mencari cacat selalu mungkinnya. Itu nang kada mau hancur. Sidin mengerti kada, tapi rajin turun bulik selamat. Kenapa masuk golongan? Magisin aku kali bisa bakunyong nenek para hal kada aku umpat aja bukan bila orang sampai. Apalagi nyaman sidin guring di perahunya tuh. Daripada josin aku menghawar-hawar. Menolak. Nah. Tapi jangan kena jauh menjauh kesampainya guling dari bawah. Karena kita lalu. Ini tuh pintar. Artinya pahamkah ada apalagi paham? Memesrakan kawa ada apalagi kawa? Maka ada paham dia dapat. Dia ngambil kada paham kita dapat. Nyatanya itu dapat. Waduh sambutin. Ini aku adalah. Kita lanjutkan. Inilah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah bilang dalam Quran. Tolong dengarin nang hafiz nang hafal guru-guruan. Maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad bapak salah seorang laki-laki di antara kamu. Berarti yang dimaksud ayat ini bukan yang di Madinah. Kalau yang di Madinah itu abahnya Fatimah. Siapa ayat yang dimaksud? Nur. Nur. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad bapak salah seorang laki-laki di antara kamu. Anak Nabi ada berapa? Ada 7. Wasab'atun awladuhu faminhum salafatun minal dhukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa Tahibu wa Tahirun bidaini dha yulaqabu. Lalakian Qasim, Abdullah, Ibrahim. Bebinian Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Lalu siapa yang dimaksud? Bukanlah Muhammad bapak salah seorang di antara kamu. Berarti yang dimaksud ini bukan abahnya si Qasim, bukan abahnya si Abdullah, bukan abahnya si Fatimah, bukan. Nur. Makanya ayatnya walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Nur tadi. Nur itulah Rasul. Pantas Syekh Seman, Syekh Abu Bakar As-Siddiq, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan ana Rasulullah. Dalam keberadaan panahnya, karamnya, lenyapnya. Hafal Quran tapi kada mau paham juga. Pun orang mun sudah nangka itu kan nyaman. Jelas kan? Ayo silakan anak pian menghafal Quran terus. Tapi jangan dikasih hafal. Ayo silakan hafal hadis, ayo. Orang hafal Quran dengan tafsirnya. Orang hafal hadis dengan usulnya. Berhubung kan orang hafal hadis.
Senengan hafal inamal a'malu binniyat. Nah, itu aduh, lapar. Orang yang hafal Quran dengan tafsirnya dibilang mufassirin.